Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang salah seorang sahabat yang karena beliau adalah sebab asbabun nuzul salah satu ayat Al-Quran. Beliau ialah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an orang, Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut akan ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi yang artinya orang Romawi, juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli, karena dia adalah orang Arab. Lalu, bagaimana kisah Suhaib bisa sampai ke Mekah? Mengapa nama belakangnya Ar-Rumi padahal ia orang Arab? Dan bagaimana kisah keislamannya? Simak kisahnya berikut ini. Latar belakang. Suhaib adalah anak dari salah seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib pun menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut, karena itulah ia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik, kunyahnya Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya, ada yang mengatakan Khalid bin Abdu Amr bin Akil, ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandalah bin Sa'ad bin Huzaimah. Namun, insya Allah yang lebih tepat Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu anhu. Ternyata, kisah pilunya sebagai budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya Mekah, namanya Abdullah bin Jatan. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jatan pun membebaskan Suhaib Ar-Rumi, dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai pedagang sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Mekah. Ammar bin Yasir mengisahkan, "Aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arkam, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rumah itu. Aku berkata kepada Suhaib, apa yang kau inginkan? Namun Suhaib malah balik bertanya, kamu juga, apa yang kau inginkan? Lalu ku jawab, aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan." Kata Suhaib, aku juga menginginkan hal yang sama. Ammar melanjutkan, kami berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arkam, lalu menyatakan keislaman kami. Lalu kami berdiam di rumah hingga tiba sore hari, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 orang pendahulu, aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab, Suhaib paling awal dari kalangan Romawi, Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah, dan Salman yang paling awal dari orang Persia. Kedudukan Suhaib, salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disebutkan, Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya. Lalu datanglah panggilan hijrah, dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina, kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi, perselisihan karena Islam. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu. Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah,
Lalu ia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jibril yang memberitahuku," kata beliau. Lalu turunlah ayat, yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 207. Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin makan. Saking rajinnya Suhaib dalam bersedekah, sampai-sampai Umar bin Khattab menganggapnya mubazir karena sedekah tidak tepat sasaran. Kata Umar, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. 1. Engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. 2. Engkau berkunyah dengan nama Nabi. 3. Dan engkau orang yang mubazir." Suhaib menanggapi, "Aku seorang yang mubazir. Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberinya. Dan logatku logat Romawi, karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi. Sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku." Saat Khalifah Umar wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib yang menjadi imam salat jenazah beliau. Ia juga selalu turut serta dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya kata-kata yang terucap oleh Suhaib bin Sinan, sebagai bukti rasa tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang telah berbaiat kepada Nabi dan bernaung dalam panji-panji agama Islam. Tidak suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah, kecuali pastilah aku menyertainya. Dan tidak ada suatu baiat yang dijalaninya, kecuali tentulah aku menghadirinya. Dan tidak ada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya, kecuali aku termasuk sebagai anggota rombongannya. Dan tidak pernah beliau bertempur baik di masa-masa pertama Islam atau di masa-masa akhir, kecuali aku berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti aku akan menyerbu paling depan. Demikian pula kalau ada yang dicemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang, serta aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam jangkauan musuh sampai beliau kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata-kata yang terucap dari mulut Suhaib bin Sinan, dan bukankah hal tersebut merupakan suatu gambaran akan keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa atas Rasulnya? Beliau wafat pada bulan Syawal 38 Hijriah. Sebagian berpendapat beliau wafat pada tahun 39 Hijriah. Ketika wafat usia beliau 73 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 70 tahun. Beliau dimakamkan di Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beliau rahmat kasih sayang yang luas. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisyawab.